Ibarat kacang lupa kulitnya, Elkan Bagot dianggap keterlaluan jika di era John ia kembali menolak panggilan timnas. Fans sudah beri lampu hijau, datang atau selamanya kehilangan tempat di timnas. Nama Elkan Bagot kembali jadi perbincangan panas. Bukan karena gol, bukan karena performa gemilang, tapi karena satu hal paling sensitif dalam sepak bola nasional, panggilan timnas. Di era baru John Hartman, peluang Elkan untuk kembali terbuka. Namun pertanyaannya kini bukan lagi soal dipanggil atau tidak, melainkan satu kalimat yang jauh lebih tajam. Jika dipanggil, apakah Elkan akan datang? Karena kalau ia kembali menolak, maka itu bukan sekadar keputusan profesional. Itu akan jadi tamparan keras bagi jutaan supporter Indonesia yang selama ini memandang Elkan sebagai simbol harapan, simbol perubahan, dan simbol awal kebangkitan era naturalisasi. Kita tidak bisa menghapus sejarah. Elkan Bagot adalah salah satu pionir naturalisasi. Di saat timnas Indonesia masih jauh dari sorotan dunia, di saat ranking FIFA masih terpuruk, di saat laga-laga timnas masih minim perhatian global, Elkan sudah bersedia datang. Ia mengenakan merah putih dengan bangga, berdiri di jantung pertahanan, dan menjadi salah satu alasan publik mulai percaya bahwa timnas bisa berubah. Dari laga-laga awal, hingga momen monumental di Piala Asia 2023, Elkan selalu jadi nama penting. Tingginya, duel udaranya, keberaniannya, dan ketenangannya di lini belakang menjadikannya fondasi baru pertahanan Garuda. Ia bukan sekadar pemain, tapi simbol harapan generasi baru. Namun semua berubah perlahan. Terakhir kali Elkan menginjakkan kaki di Stadion GBK sebagai pemain timnas Indonesia adalah saat seragam lama masih digunakan. Setelah itu, Indonesia sudah beberapa kali berganti jersey, beberapa kali membangun generasi baru, tapi satu hal tak pernah berubah. Elkan tidak pernah kembali. Catatan terakhir Elkan bersama timnas Indonesia terjadi di Piala Asia 2023. Tepatnya pada babak 16 besar melawan Australia, 28 Januari 2024. Setelah laga itu, namanya seperti menghilang. Ia tidak masuk daftar panggil, tidak muncul di skuad, bahkan dalam laga-laga penting yang menentukan masa depan sepak bola nasional. Padahal, Shin Tae-yong sempat membuka pintu. Elkan dipanggil untuk playoff Olimpiade 2024 melawan Guinea. Tapi yang terjadi justru menjadi luka yang hingga kini belum sepenuhnya sembuh di hati para fans. Alih-alih datang, Elkan memilih menyerahkan keputusan ke klub. Sebuah langkah yang sebenarnya sudah bisa ditebak hasilnya. Klub tentu tak ingin melepas. Dan pada akhirnya, Elkan absen. Lebih menyakitkan lagi, di saat timnas Indonesia sedang bertarung mempertaruhkan mimpi tampil di Olimpiade, Elkan justru terlihat memilih liburan. Disitulah kekecewaan publik memuncak. Bukan karena ia menolak, tapi karena caranya. Bukan karena ia memilih klub, tapi karena timingnya. Di saat Garuda berdarah-darah di lapangan, ia tidak ada. Dan sejak saat itu, namanya seperti menghilang dari daftar prioritas. Hingga kini, di era Patrick Kluivert pun, Elkan tak pernah dipanggil. Bahkan saat Indonesia memasuki fase krusial kualifikasi Piala Dunia 2026, namanya tetap tak masuk radar. Ia memilih fokus bersama klub, termasuk masa peminjamannya di Blackpool FC musim 2024-2025, lalu kembali ke Ipswich Town. Sekarang, situasinya berubah. Era baru dimulai. John Hartman datang membawa harapan, membawa filosofi baru, membawa sistem baru, dan membawa peluang kedua bagi banyak pemain. Di era seperti inilah, Elkan Bagot berpotensi kembali mendapatkan panggilan. Dan disinilah letak titik kritisnya. Jika Elkan dipanggil lagi oleh John Hartman, lalu kembali menolak, maka ini bukan lagi soal profesionalisme. Ini soal komitmen. Ini soal rasa memiliki. Ini soal menghargai perjalanan panjang yang telah membesarkan namanya. Ibarat kacang lupa kulitnya, Elkan akan dicap sebagai pemain yang menikmati hasil, tapi lupa pada awal perjalanan. Padahal, PSSI sendiri sudah menyampaikan sikap yang sangat dewasa. Mereka tidak menutup pintu. Bahkan PSSI menegaskan tidak masalah jika Elkan kembali, malah merasa senang. Semua keputusan dikembalikan sepenuhnya kepada pelatih. Artinya, tidak ada dendam, tidak ada hukuman, tidak ada drama. Hanya satu yang diminta, komitmen. Pesan dari timnas Indonesia kini sangat jelas.
siapapun yang datang, harus siap berjuang sepenuh hati. Tidak ada lagi setengah-setengah. Tidak ada lagi datang hanya saat nyaman. Tidak ada lagi prioritas ganda. Timnas kini bukan tempat singgah, tapi medan tempur. Apalagi saat ini, Timnas Indonesia sedang berada di fase paling serius dalam sejarah modernnya. FIFA Matchday Maret sudah di depan mata. Persiapan menuju laga-laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi fokus utama. Setiap pemain dipilih bukan karena nama besar, tapi karena kesiapan mental, fisik, dan komitmen. Belum lagi Piala AFF 2026 yang akan menjadi panggung dominasi Asia Tenggara. Indonesia tidak ingin sekadar ikut. Targetnya jelas, juara. Untuk itu, dibutuhkan pemain yang bukan hanya berkualitas, tapi juga lapar akan prestasi. Dan disinilah Elkan Bagot berada di persimpangan jalan. Jika ia datang, maka ini akan menjadi kisah comeback paling emosional dalam sejarah Timnas. Seorang bek yang pernah dicintai, sempat dilupakan, lalu kembali untuk membuktikan segalanya. Ia akan langsung menjadi aset luar biasa, memperkuat lini belakang, menjadi mentor bagi bek-bek muda, dan mengembalikan aura solid di pertahanan. Namun jika ia kembali menolak, maka jalan karir internasionalnya praktis tertutup. Karena kini, persaingan di posisi bek tengah jauh lebih brutal dari sebelumnya. Jika ingin kembali, maka kembalilah sepenuh hati. Jika tidak, lebih baik tutup lembaran itu dengan terhormat. Karena Timnas Indonesia kini sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar satu nama. Proyek menuju Piala Dunia 2026 bukan proyek main-main. Ini adalah mimpi nasional. Ini adalah pertaruhan harga diri bangsa. Dan dalam proyek sebesar ini, hanya mereka yang benar-benar siap berjuang yang akan bertahan. Elkan Bagot berada di titik penentuan. Datang, dan namanya kembali dielu-elukan. Menolak, dan namanya akan perlahan tenggelam dari ingatan publik. Bola kini ada di kakinya sendiri. Dan jutaan pasang mata menunggu jawabannya.